Selamat pagi, selamat berjumpa pagi ini di tanggal 23 Juni 2021. Ya, pagi ini kita akan mereview sedikit tentang pergerakan dari cryptocurrency. Ya, lebih fokus ke Polkadot ada. Nah, kali ini kita akan coba men-sharingkan informasi tentang pendekatan market atau cryptocurrency secara technical analysis. Jadi pendekat kita secara technical analysis ya. Jadi kemana pergerakan harga Polkadot pada hari ini. Kita akan nge-review sebentar Polkadot. Nah, ini kita lihat di harga cryptocurrency di coin market ya. Bitcoin sempat menyentuh angka 28 ya, dan kembali reject ke di 32 di support kuatnya sebenarnya. Terus Cardano Ethereum ada urutan kedua, Tether, Binance penurunnya di 47% ya, Cardano 6%, XRP 13%, Polkadot sendiri 9% dalam ring mingguannya hampir 37% ya. Nah, kita akan coba melihat lebih dalam tentang Polkadot yang disebut dengan dot secara technical analysis. Oke, kita nge-review sebentar BTC ya. BTC, saya lihat BTC sebentar aja kita review. Kita ngelihat di ini ya, di weekly. Nah, kemarin pagi nyempat ngetes di area 28 dan kembali lagi di support dekatnya di 31 ya. Kita lihat sebentar, kita lihat di zoom daily aja BTC. Nah, ini ya polanya hammer. Nah, ngentas area ini tes kembali ke area sini ya. Nah, itu BTC ya, dia kembali di area supportnya. Semoga dia ngetes lagi ke area di 40-an ya minggu ini. Semoga itu harapan kita. Oke, kita balik lagi ke itu review BTC USD ya. Apapun itu BTC USD akan mempengaruhi gerakan-gerak terhadap altcoin yang lainnya. Kita kembali ke dot ya, Polkadot. Nah, kita coba ngelihat mingguan ya. Nah, Polkadot dia ada di support kuat di mingguannya ada di 13 ya, ini Polkadot ya. Jadi kalau kita lihat dot di time frame weekly, saya akan lihat tempat support yang terkuat dengan garis Fibonacci-nya juga. Dia berada di support kuat, kemarin sempat nyentuh di harga 12 dan rejection lagi menuju ke area supportnya lagi, dan memang bisa jadi penolakan. Nah, kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi, kita zoom untuk melihat perjelas lagi di time frame daily ya. Oke. Nah, di daily kita sudah menemukan gambar sini ya, Polkadot. Ini level-level yang saya kira sangat penting di Polkadot ya. Nah, ini area ini terjadi. Ini saya bilang support kuat ini, dan area-area ini sangat penting nih, ada di sini terjadi level ini terjadi pembalikan arah ya. Nah, seperti ini ya. Ini Polkadot sama. Nah, di technical analysis saya bilang tuh cerita tuh selalu berulang-ulang. Nah, ada yang bilang technical itu tidak ada gunanya apabila news betul. Semua tuh intinya bisa diukur. Kalau ada berita hack impact misalnya, kita itu tahu turun, seberapa turunnya kita bisa ukur, dan kalaupun itu naiknya kita bisa ukur dengan TA ya, technical analysis. Nah, ini Polkadot di time frame daily ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan di time frame daily misalnya? Oke, kita akan ngambil kesempatan atau opportunity di time frame daily untuk apa sih? Nah, misalnya kita trading harian nih, day trading, kita akan memanfaatkan buy on support. Nah, strategi kita buy on support, kita bisa akan manfaat ini, misalnya buy on support itu di daerah sini untuk melakukan area buy, misalnya target realistis. Misalnya kita bisa ngitung ya, kita anggap aja kita buy on support nih, kita memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terjadi di time frame daily untuk melakukan buy on supportnya. Misalnya kita lakukan buy di sini ya, dengan targetnya paling enggak di sini nih, dapatlah di ini misalnya di area sini, SL-nya kita kecil aja.
Jadi Excel agak ketat sedikit. Nah, kalau sudah berbawah di sini, SL ini, misal kita ambil peluang nih. Ya, ini kan candle terakhir, turun sedikit. Nah, ini manfaat kita misalnya kita buy on sini, target kita ada di daerah sini, bisa kira-kira 10% lah, 14, sekitar kita 15% lah, 20%. Dengan SL kita sangat dekat sekali, berapa persen sih? Paling 2%. Tapi kita memanfaatkan peluang. Saya bilang kalau kita di trading, manfaatkan selalu namanya sahabat pengaman SL, stop loss. Ya, karena dikit lah berapa persen, tapi peluang yang kita dapatkan juga lumayan, 15%. Itu arti kata kita bisa memanfaatkan namanya momen atau berhenti dalam day trading. Jadi kesempatan buat support dan targetnya ada di resisten terdekatnya. Itu kita manfaatkan, misalnya buy di 15, targetnya 24 kan sudah lumayan itu. Itu kita bisa manfaatkan. Kalau kalian lihat pasar ya, yang lagi ini, dan saya bilang tuh pasar tuh udah selalu turun terus, pasti adanya pola rebound, pembalikan arah. Nah, kesempatan itu kita bisa gunakan dengan mengukur kalau rebound sejauh mana gitu loh. Dan jeleknya memang kalau turun kan kita sudah pasang stop lossnya, SL gitu. Oke, baik, kita akan lihat di time frame yang lebih kecil lagi di 4 jam. Oke, nah di 4 jam, nah memang kelihatan support kuat daerah sini kan mantul lagi ya. Kita lihat ya. Kita gedein di 4 jam. Nah, 4 jam kita perhatikan. Nah, support kuat tuh ada daerah sini, daerah rejection mantul lagi ya. Nah, ini kan mantul. Kita manfaatkan namanya rebound. Sejauh mana pantul paling dekat di area sini, saya bilang. Kita bisa ngukur garis ini di area sini lah. Ya. Ini area sini yang kita manfaatkan 24, di sini ada kayak 24. Nah, kita manfaatkan peluang-peluang yang ada. Kalau market lagi turun, dan saya selalu bilang market itu selalu ada rebound atau pembalik arah sebentar, paling enggak ke resisten terdekat. Nah, kita bisa manfaatkan peluang-peluang itu. Itu Polkadot ya. Oke, begitu aja sharing kita di pagi ini tentang peluang yang kita bisa ambil untuk day trading kita. Dan hari ini saya mungkin memilih Polkadot yang untuk kita tradingkan target terdekat kita, dan kita akan lihat fresh actionnya lagi. Oke, gitu aja sharing kita di pagi ini, ngopi pagi ini dengan cryptocurrency. Semoga bermanfaat. Nah, happy cuan, sehat selalu. Thank you.